Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi hari ini kita kembali kolaborasi Bima TV dan STKP Taman Siswa Bima menyelenggarakan program talkshow NTB Menyapa. Di pagi hari ini kita akan membahas isu-isu strategis soal isu pertanian, khususnya yang berkaitan dengan pupuk, distribusi pupuk, dan fenomena yang terjadi dari tahun ke tahun di masa panen. Nah, ada apa sebenarnya soal pupuk ini? Kenapa dia sering terjadi berulang? Siapa, kebijakan apa, dan bagaimana sebenarnya dinamika yang terjadi? Di studio Ruang Beradab, kami sudah menghadirkan narasumber yang sangat berkompeten, yang tentunya berasal dari eksekutif, juga ada dari nantinya legislatif, dan juga dari masyarakat sipil. Nah, di eksekutif tentu kita sangat berbahagia, senang langsung dihadiri oleh Bapak Sekretaris Daerah NTB Bima, Sekretaris Daerah Bima yang pejabat yang sangat senior. Beliau sudah tentu sangat kita kenal, Bapak Dr. Andus Haji Taufik, sebagai Sekda yang sudah hadir pada pagi hari ini. Beri tepuk tangan kita untuk semua. Lalu juga tentu beliau menghadirkan para pejabat-pejabat terkait, ada dari Dinas Pertanian, ada dari Dinas Perindustrian, dan tentunya nanti akan mencoba mengupas banyak hal. Kurang lebih 3 jam lagi kita akan bicara soal pupuk ini. Mudah-mudahan kontribusi atas kolaborasi Bima TV dan Taman Siswa ini memberikan atau menyajikan informasi yang sehat bergizi agar menjadi informasi yang sehat untuk masyarakat kita, masyarakat Bima juga masyarakat TB. Dan selain dari eksekutif juga kami hadirkan masyarakat sipil, ada dari koalisi petani, ya kan? Ada juga dari Dewan dan di ruang Jun kami juga menghadirkan anggota legislatif provinsi Dapil Bima Dompu, ada Pak Dr. Raihan SEMSI, juga ada akademisi dari UNRAM, dari pendekatan ilmu pertanian nanti ekonomi, dari Bapak Dr. Muhammad Firmansa SEMSI. Hadirin sekalian di studio dan pemirsa sekalian di rumah, kita break dulu sejenak. Tubuh manusia terdiri dari 70% air, yang berguna untuk mengatur suhu tubuh, melindungi persendian dan organ, serta membantu peredaran oksigen ke sel tubuh. Pastikan kondisi air di tubuh tetap stabil dan tidak kehilangan banyak cairan, sehingga organ tubuh dapat menjalankan fungsinya secara maksimal. Hindari dehidrasi dengan mengkonsumsi air mineral Rangga. Kita sama-sama buka acara kuliah umum bagaimana atau apa saja tips menjadi mahasiswa unggulan. Untuk kita buka dengan sama-sama melafalkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Time me down.
Air mineral dengan kemasan yang merupakan solusi terbaik untuk kamu yang sedang haus. Air mineral Rangga kini hadir dalam kemasan dan berbagai varian. Bisa didapatkan untuk suplemen yang dibutuhkan oleh tubuh. Enak airnya, harganya terjangkau, mudah didapat. Air mineral Rangga, solusi terbaik untuk haus. Di sesi kedua ini kita akan mendengarkan sebenarnya soal pertanian dan lebih khususnya soal pupuk ini seperti apa kebijakan pemerintah dan bagaimana apakah ini persoalan supply and demand-nya seperti apa dan tentunya dinamika yang terjadi yang berulang tiap tahun ini seperti apa dalam penyelesaiannya. Kami langsung persilakan kepada Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Bima untuk menyampaikan soal pupuk Gadu Tiada Akhir. Langsung saja Pak Sekda. Terima kasih. Langsung nyala Pak. Udah ya. Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dr. Ibnu yang saya hormati, grup Bima TV, rekan-rekan dari mahasiswa aktivis dari Peduli Pertanian saya banggakan. Alhamdulillah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita bisa berjumpa di ruangan ini, bisa temui kaitan dengan masalah persoalan pupuk yang akhir-akhir ini Kabupaten Bima yang memang sangat mencuat. Terkait dengan kondisi saat sekarang bahwa pupuk di Kabupaten Bima untuk 2021 kemarin kita di RDKK sejumlah 44.000 ton. 44.000 ton itu kalau kita lihat pada tahun sebelumnya naik kisarannya sekitar 27,8. 2021 menjadi 44.000 ton. Kalau lihat kenaikan itu dengan fenomena yang terjadi lokasi pertanian berarti tidak masalah. Namun tetap ada masalah. Sekali lagi tetap ada masalah. Masalah ini adalah dipicu yang pertama adalah masalah pupuk ini bahwa pupuk tidak langka. Enggak langka pupuk itu. Hanya kurang pupuk. Kenapa kurang? Pertama adalah karena lahan yang dibuka oleh petani ini banyak. Misalnya gunung-gunung, ya hutan lindung dibuka. Kadang-kadang hutan tutupan juga dibuka. Sehingga membutuhkan pupuk yang memang tidak masuk dalam RDKK. Ini. Yang kedua adalah masalah harga eceran tertinggi sesuai dengan Surat Menteri Pertanian nomor 41 tahun 2021 bahwa pupuk urea khususnya yang masalah ini adalah tertinggi adalah 112.500. Ada dijual seperti itu. Saya selaku ketua KP3 saya monitor, saya lihat ya tidak dijompai. Misalnya saya datang ke Pasar Tente, saya lihat tidak ada, saya dengan reskin tim. Tetapi lapor Anda, ternyata mereka mengaku misalnya saya roadshow kemarin di 3 tempat. Pertama di Lambu. Di Lambu itu adalah viral bahwa petani tidak akan membeli pupuk
mereka mogok karena dijualnya adalah 130 per 50 kg urea. Dari 130 itu saya turun tim, kita lihat diskusikan dengan distributor dan pengecer. Ternyata ada kesepakatan mereka bahwa kami naikkan dengan catatan yang tadinya adalah 50 kilo ditambah 2 kilo. Kita hitung itu 2 kilo memang 130. Petani tetap tidak mau, ya, karena ditambah dengan pupuk non subsidi. Saya katakan itu salah, tidak boleh. Tetap kembali ke yang 50 kg karena memang akan masalah. Dan saya instruksikan semua tidak boleh. Alhamdulillah mereka menerima, tidak boleh, dan petani juga kita lihat kelompoknya, alhamdulillah tidak ada masalah. Saya rosol lagi ke Ambalawi. Ambalawi juga ada dilanggar headnya, ada sampai 135, tapi tidak menambah kilonya, tetap dengan 50 kg per sak itu hanya naikkan harga. Saya katakan tetap tidak boleh karena itu melanggar itu, dan kita akan proses secara tegas. Siapa yang menaikkan head didapat akan diproses. Saya akan memberikan rekomendasi ke distributor untuk pemecatan itu, dan mereka mau. Saya rosol lagi ke Wera, juga menjumpai hal yang sama. Di sana beda persoalannya. Kalau sampai di desa ibu kotanya Wera itu di Kecamatan Tawali, harga pupuknya itu seperti itu. Tapi bagaimana desa agak jauh ke sana? Ini problem juga. Mereka 2 kali mobil, tidak terhitung dengan biaya karena pengecer itu untungnya 3.000, termasuk transport segala macam lah. Seperti itu. Sehingga itu kami inventarisme persoalan itu. Setelah itu persoalan juga sama di Donggo misalnya, kemarin viral sampai ada, ya kan, di sana saya ditelepon oleh ya dari dir di Kapolda, saya cek, ya cek itu saya datang juga langsung tim melihat bahwa kondisi pupuk di ya Donggo ya ada menjual sampai 150-200 per sak, yang 50 tuh, ya kan itu. Tetapi kan saya turun itu mendiskusinya dengan pengecer, ya mengecer pun masih mengelak, Pak. Nah setelah itu saya perintahkan, karena masuk di KP3, saya koordinasi Kapolres untuk melakukan ya kan pemeriksaan terhadap di Desa Ambawa itu. Kalau memang benar, saya akan merekomendasikan untuk pemecatan. Ya pengecer itu yang kita lakukan. Nah oleh karena itu terkait dengan beberapa masalah tadi memang ada kebijakan pemerintah kita lihat tidak boleh kita timpang, tidak boleh lihat juga. Ya kita lihat betul apa benar pengecer ini persoalan pengecer. Pengecer terlalu banyak administrasi fotokopi dan sebagainya sehingga menarik seperti itu. Tapi aturannya tetap tidak boleh dilakukan oleh pengecer menjual di atas head itu. Ini. Nah sekarang ada juga persoalan misalnya di Donggo, di lapangan misalnya pasar pupuk, ada pupuk impor dari daerah lain. Nah dari daerah lain yang masalah nanti kan kita KP3, apa yang semua pemerintahan, padahal itu bukan urusan kami karena mereka datang untuk menjual di situ. Dan saya kemarin langsung rapat muspika di Donggo, ya karena banyak pupuk yang dijual 250 sampai 200 katanya. Saya bilang Pak Kapolsek tangkap, masuk di sektornya, ya dipanggil petani karena petani kami butuh. Ya kami butuh, silakan aja butuh. Ya persoalan ini intinya adalah kenapa terjadi kelangkaan di RDKK. Sekarang 2022 tuh masalah besar lagi, Pak Dokter. Dari 44.000 sekarang kita mendapat 37.000,4, ya 38,4. Berarti ada kekurangan sekitar 8.600 ton, ya kan? Kekurangannya. Apa menjadi persoalan itu? Karena dari petani sendiri. Apa persoalannya? Kan ini masalahnya. Mereka enggan pada RDKK. Nah ini setelah ini kita lihat, saya tanya pertanian,
saya buka, kenapa persoalan ini sampai turun dari 44.000 menjadi 38,4. Persoalannya adalah sekarang kan pakai internet semua. Ya, pada saat itu semua internet. NIK dengan kartu keluarga apa benar? Apa sama? Ini banyak bedanya. Nah, oleh karena itu kebijakan saya yang kemarin, semua yang saya turun Pak Camat itu saya keluarkan instruksi besok karena saya baru kemarin selesai. Saya instruksikan semua nanti penyusunan RDKK 2023 harus dilibatkan semua RT, RW, kepala dusun sampai Pak Desa. Siapa-siapa belum yang beda KTP dengan benar, hadirkan yang namanya Dukcapil untuk melakukan pengecekan apa benar, ya kan, perbedaan NIK dan itu. Karena diharapkan KTP. Kalau memang masyarakat belum percaya, silakan ngurus KTP. Kita hadirkan di kecamatan Dukcapil. Karena ada program kita memang harus kunjungi ke sana dalam rangka, tapi kan masyarakat juga seperti itu. Nah, inilah yang membuat sesungguhnya. Jadi persoalan besar adalah RDKK, ya kan, tidak masuk semua. Yang kedua adalah ada lahan baru yang dibuka yang membutuhkan pupuk banyak, tetapi dia tidak masuk RDKK. Ini Pak. Ya, pertanyaannya Pak Sekda sebagai KP3S, yang pertama di tahun 2022 kekurangan 8.000 ton. Apakah ada semacam pencarian data sebelumnya, ya, kenapa terjadi kekurangan pada saat musim panen ini, musim tanam kan, musim tanam. Itu satu yang pertama Pak Sekda. Yang kedua, apakah pernah ada terjadi tindak penegakan hukum Pak ketika menemukan tadi harga eceran yang tinggi, terus ada distributor yang nakal dan seterusnya, kan? Dan yang tentu juga ini berkaitan dengan tadi soal petani yang membuka lahan baru, baik di gunung maupun di hutan sehingga terjadi ini. Mungkin bisa disampaikan Pak Sekda. Terima kasih Pak Dokter. Pertama adalah bagaimana dengan kebijakan menyikapi pemerintah kaitan dengan kekurangan katakan 8.600 ton. Ya. Kan tadi kan 38, berarti kurang sekian. Ya. Nah, langkah kami saya runding kemarin bagaimana kita bersurat ke Menteri Pertanian untuk membuka kembali itu RDKK untuk dirasionalisasikan, diperbaiki. Itu yang kita kemarin bincangkan dan Umi Nurma menyampaikan akan cepatnya. Ya, sudah dilakukan. Kami sudah rapat itu. Sudah dilakukan untuk merasionalisasikan kaitan dengan itu. Terus yang kedua adalah kaitan dengan masalah tadi bukan lahan. Ya kan? Pembuka lahan yang baru memang susah. Ini juga masukan untuk kita semua, termasuk Pak Dokter. Nah, saya bilang tadi kenapa lingkungan tidak undang saya misalnya, kasih tawaran saya, ya kan? Karena memang saya berprediksi bahwa Bima ini pada tahun 2026 akan nggak ada air lagi, air minum susah. Karena apa? Semua kita lihat. Saya datang ke Sanggar, sudah gundul semua Pak. Satu kali banjir, ya jembatannya terbang. Di sebelah sini, di atas kita ini, Lembitu habis semua ke selatan. Parado habis, Donggo habis, Madapangga habis. Nah, ini menjadi kita sehingga saya kemarin beberapa tahun kemarin tahun 2020 saya coba, ya kan, saya coba membuat satu perda ngain ngoh dulu. Saya mau lanjutkan. Saya bersurat Pak Gubernur langsung waktu itu dan saya runding Pak Gubernur di sini. Saya bilang Pak Gubernur, karena kewenangan ini ditarik. Undang-undang kan terubah Pak. Undang-undang 32 kemarin. Kewenangan kita diambil oleh Provinsi Pendidikan dan Kehutanan. Nah, kita tidak masuk. Yang rusak ini di atasnya. Karena kemiringan di atas 30 itu akan merusak. Itu, kemiringan 30 derajat itu. Nah, oleh karena itu saya membuat perda itu buntu kami. Karena masalah kewenangan dan saya minta pasal sanksi kepada polisi. Polisi menyatakan nggak boleh pakai sanksi. Loh, untuk apa perda kalau tidak ada sanksi? Itu loh, artinya kita melarang orang ngoho itu dengan perda itu. Kalau dibiarkan terus habis. Kewenangan siapa? Kewenangan negara dan pusat. Daerah hanya di bawah hutan rakyatnya saja.
Nah ini perlu kolaborasi semua pemerintah tingkat satu daerah dalam hubungan bagaimana ngoni betul cegah. Saya selaku sekda pemerintah daerah yang namanya jagung saya tidak pernah APBD-kan 1 sen pun. Saya tidak mau karena merusak lingkungan. Kecuali memang tatanan kehidupan kita sehari-hari kaitan pertanian kita padi misalnya kedelai dan sebagainya. Kalau jagung saya lihat di Dompu itu wah berbahaya nih. Ternyata bahaya. Ya kan? Dampaknya terlalu banyak. Hanya kelompok-kelompok orang ini mati, tapi masyarakat yang banyak rugi. Apa ruginya? Ekosistem habis. Ya kan? Infrastruktur pemerintah habis. Dari mana misalnya? Sanggar. Ya kan? Misalnya saya di Sanggar minta rakyat bangun. Saya nggak mau kasih. DPR-nya kan ada wakilnya. Saya nggak mau. Minta saya Pak Sekda 1 miliar untuk apa? Untuk ini. Saya kasih 10 miliar Anda, tapi Anda hijaukan dulu gunung itu. Kalau Anda masuk sini, kasih yang kontraktor, kasih pemerintah. Kalau sudah terbawa banjir, masalah lagi. Diperiksa lagi. Jadi nggak ada gunanya. Hanya dibangun, belum selesai, udah repot lagi. Gitu lah. Pak Sekda, Ya. izin. Tadi kekurangan 8.600. Oke. Sedang ada Lebih upaya, kurang. ya, Lebih lebih kurang. Sedang ada upaya rasionalisasi Ya. untuk dibuka di pusat. Boleh nggak Pak Sekda menyampaikan kekurangan itu di daerah mana saja? Apakah nanti akan tercukupi waktunya di masa panen ini, ya, di masa tanam ini, terkait dengan kekurangan, artinya masyarakat petani yang menunggu kekurangan di 8.600 itu, Pak Sekda. Oke, terima kasih. Ya. Distribusi pupuk itu berdasarkan areal, Pak. Ya. Luas areal. Artinya semua kecamatan. Ya. Ke semua kecamatan dapat sesuai dengan potensi masing-masing. Kekurangan itu. Ya. Sedangkan langkah kita adalah saya katakan bagaimana ya kan mengangkat masalah ini. Ya kan bagaimana masalah ini kita bersuara Menteri Pertanian, bahkan kalau tidak ini saya undang nanti untuk dibahas di Kabupaten Bima. Dari kementerian itu bagaimana menangani problem ini kaitan dengan kekurangan Siap-siap, ya. itu mungkin Pak Dokter ya. Di sini juga karena kami beri waktu Pak Sekda, di sini juga dari masyarakat petani yang Iya. mungkin ingin bertanya supaya bisa Ya, langsung silakan. bertanya ke Kita- Bapak lebih. Ya, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amiruddin. Saya sebagai petani sejak tahun 2020 pernah sebagai penyalur pupuk karena kebutuhan terdesak anggota kelompok tani di wilayah pedalaman karena waktu itu di Tangga Baru di bagian Runtuh. Itu sekitar 2-3 tahun melakukan itu. Kemudian saya di Dinas Pertanian tercatat juga sebagai salah satu penyuluh swadaya. Nah, jadi begini Pak, masalah pupuk ini sebenarnya sesuatu yang tidak perlu terjadi kalau jatahnya dipenuhi semua. Tapi masalahnya kan secara nasional itu tidak terpenuhi. Nanti ada waktu saya untuk membahas itu. Cuman saya mempertegas ke Bapak tadi, tahun lalu ada rekomendasi dari pemerintah bahwasanya peruntukan per hektar itu 50 kg per hektar. Sekarang diizinkan untuk menginput data berhak untuk mendapatkan jatah alokasi 150 kg per hektar. Seharusnya akan 200. Kalau 250 seharusnya dari 40.000 menjadi 300. Isinya ada peningkatan 5 kali lipat, Pak. Yang diperuntukkan seharusnya. Kan begitu, Pak, logikanya. Jadi dalam input data 50 kg saja dialokasikan berapa kemarin? 40.000 ton kan? 44.000 ton. Kalau diinputkan dengan data dikali 4 kemarin kan input data 50 kg per hektar, dapatnya sekian. Kalau dikasih izin menginput data 200 kg per hektar, dikalikan 4 berarti Pak. Jadi kita mestinya mendapatkan 4 kali 4 berapa? 160.000 ton. Itu yang benar Pak. Kalau pemerintahnya benar melakukan pola ini, kita sudah capek-capek menginput data sekian, mengapa hanya diperlakukan sama? Direkomendasi. Ya seperti itu masalah yang terjadi di Indonesia sendiri. Oke. Nah, kemudian Satu, ya. nah, ini diakui sendiri oleh kepala dinas provinsi, Pak. Diakui sendiri oleh kepala dinas provinsi. Ini saya punya catatannya. Jatah untuk NTB tahun 2022 urea di sini
180.000 ton, Pak. Tapi NPK-nya hanya 52.000 ton. Padahal dalam jalur input data ERDKK, NPK ada 300 kilo untuk 1 hektar. Kalau terpenuhi seharusnya apa? Seharusnya jatah NPK untuk NTB itu adalah 337 apa agar sama dengan urea itu 377.000 ton, Pak. Itu pun tidak 100%. Itu pun tidak 100%. Makanya saya bilang, mengapa pupuk selalu langka? Karena memang kita dijatahkan kurang. Nah, perjuangan kita untuk mendapatkan ini yang saya permasalahkan. Letak kelemahan kita di mana? Oke, sudah? Ya. Dua mungkin poinnya, itu dulu. dua poinnya, nanti Pak Amiruddin ya. ada sesi Ya, untuk oke, saya oke. untuk Baik, menjelaskan baik, itu. ya. Ya baik, silakan mungkin dari tim eksekutif Pak Sekda dan jajarannya. Oke, terima kasih. Langsung saja nanti teknis pertanian ya. Saya langkah kebijakan saja. Pertama adalah nomor terakhir tadi. Kalau ada kombinasi tidak urea semua, kan gitu. Ada NPK kan, tambah. Tapi subsidi NPK sangat kecil, Pak. Hanya dropping NPK seperti karena subsidi. Ini, ya kan? Kan kita jenis subsidi kan ada berapa pupuk kan? Urea, EP36, JA, NPK, Poska dan Petro Organik kan. Nah ini kecil Pak, hanya urea yang besar. Gitu memang dikombinasikan, maka kita perintahkan ke PPL bagaimana agar masyarakat itu bisa, ya kan, bisa menggunakan pupuk yang semua yang saya sebutkan tadi. Dengan catatan, kenapa? Karena kita mendapat, ya kan, subsidi hanya 25% dari kebutuhan, Pak. Jadi tidak semua sawah ini pakai subsidi, Pak, tidak. Ada non subsidinya. Cuman ini persoalan juga di masyarakat, iya kan? Ya Pak Amiruddin pasti tahu kan perbandingannya. Kalau saya mungkin 1 berbanding 3 sampai 4, Pak, iya kan? Misalnya 1 hektar butuhnya 1 sak ibarat, iya kan? Iya kan? Ya. Kalau pupuk organik hanya 1/4, Pak. Tapi petani tidak mau bergunakan itu. Ini menjadi persoalan besar juga, menjadi persoalan. Jadi kalau organik itu kandungannya besar, Pak. Kalau subsidi itu kecil. Sama dengan obat itu. Kita yang misalnya obat generik itu kan seperti itu. Jadi saya tanya, kalau organik itu sama dengan 1/3 atau 1/4. Itu. Jadi gunakan itu. Nah, terkait dengan tadi ya kan proses RDKK kan, kalau tidak seperti itu hitungannya, tetap berdasarkan potensi ya yang memang menurut pertani pada saat kan kita kan ketua kepala desa di desa itu, Pak. Semua terbuka untuk bagaimana RDKK itu. Ya kan? Semua pimpinan desa, kelompok tani dan sebagainya berdasarkan ya kan luas masing-masing lahan kan, seperti itu. Nah, setelah kita masuk ke sana secara online, nah seperti itu turunnya. Maka saya sampaikan tadi, misalnya dari 44 sekarang turun misalnya. Karena tadi juga. Nah, ini harapan kita di kelompok-kelompok tani harus perkuat betul itu masalah pupuk ini dalam kaitan dengan itu. Ya, mungkin teknis tadi dan Pak Sekretaris. Sebelum ke teknis, kita ikuti jeda iklan berikut ini. Tangga. Kita sama-sama buka acara kuliah umum bagaimana atau apa saja tips menjadi mahasiswa unggulan. Nanti kita buka dengan sama-sama melafalkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Go!
Pemirsa di rumah, hadirin di studio, jadi talkshow kita ini semakin hangat. Jadi sudah ada dialog interaktif antara pemerintah dan masyarakat sipil, masyarakat tani. Tadi tentu banyak hal yang menjadi informasi, jadi temuan dan juga ada data-data yang penting. Tadi ada kesenjangan data. Saya pikir di sesi ketiga ini kita langsung saja persilakan kepada Dinas Teknis, Dinas Pertanian. Selamat datang nih Bu Kadis. Sudah datang jauh ya, berusaha datang dari Jakarta dan sudah bisa hadir. Terima kasih, saya pikirkan langsung kita menggunakan waktu kurang lebih 20 menit ke depan untuk ada pertanyaan-pertanyaan, tanggapan-tanggapan antara yang menyampaikan pokok-pokok pikirannya dengan yang nanti akan bertanya soal bagaimana informasi, bagaimana data ini bisa diterima dengan baik oleh pemirsa di rumah dan kita yang ada di studio Ruang Beradab ini. Kami persilakan pada Ibu Kadis Pertanian, Kabupaten Bima. Terima kasih Pak Dokter selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja, saya telah dilaporkan oleh anggota saya bahwa terkait dengan adanya pengurangan jatah pupuk subsidi tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021. Yang pertama diakibatkan oleh adanya rasionalisasi terhadap luas tanam ketika dipilahkan antara MK1, MK2 dan MH musim hujan ya. Yang kedua, dengan adanya sistem yang diatur oleh pusat yaitu melalui upload RDKK. Jadi kita berusaha untuk semua petani dapat, tetapi dengan adanya persyaratan-persyaratan yang dibuat oleh pusat melalui upload itu, maka banyak petani kita yang tidak bisa terupload Pak. ERDKK-nya tidak bisa masuk terupload, maksud saya tidak masuk dalam ERDKK. Lalu pertanyaan yang kedua, tadi sudah disampaikan bahwa tahun 2021 itu adalah ERDKK kita terhadap pupuk subsidi adalah 44.029 ton. Tetapi di tahun 2022 ini adalah hanya sebesar 38.000 ton. Artinya ada pengurangan sekitar 9.000 ton atau 8.000 ton ya, silakan dikurangi. Tetapi itu adalah dari 38.000 ton itu saja masih ada ketika di print ERDKK-nya tidak di print out, dibuka kuncinya oleh pusat baru kita bisa pantau, masih ada yang tidak bisa terprint out Pak. Jadi yang 38.000 itu belum tentu akan bisa ditebus sebanyak itu. Penyebabnya karena apa? Ini adalah sistem. Ini upaya kami pemerintah daerah, dalam hal ini saya baru pulang ini adalah mengkonsultasi tentang itu agar ke depan bisa dibuka sehingga kita bisa merasionalisasi kembali minimal jumlah yang 38.000 itu bisa 100%, tetapi ada peningkatan lagi ketika disetujui penguploadan kembali dibuka sehingga yang belum masuk ini akan bisa masuk. Tetapi ini ada juga persoalannya Pak Dokter, teman-teman semuanya, apabila petani kita tidak siap dengan persyaratan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat, persyaratan untuk mengupload itu adalah petani kita harus bernik KTP, bukan nik KK. Nik KTP, petani kita harus mempunyai KTP. Yang kedua, petani kita harus masuk di dalam kelompok tani, berkelompok. Kelompok itu juga setelah berkelompok harus bersimultan, itu aturannya. Yang ketiga adalah harus berdigitasi. Berdigitasi itu adalah kelompok yang masuk dalam yang bisa diupload itu adalah kelompok-kelompok yang melakukan usaha pertanian di luas lahan LP2B yang kategori LP2B 125.000 ton itu, tetapi tidak kemiringannya itu hanya 30 derajat. Maka yang nguhu-nguhu jagung sekarang ini tidak bisa dipenuhi oleh itu. Itu aturan yang dibuat. Jangan lalu itu ada kendala-kendala itu kami disalahkan Pak, karena itu sistem yang include. Ketika terupload itu karena digitasi itu tujuannya ada titik koordinat lahan ya. Titik koordinat lahan menunjukkan artinya ketika kita upload itu, maka kalau dia usaha budidaya berada di atas kemiringan 30 derajat, maka itu tertolak oleh sistem. Ibu Kadis, izin Bu Kadis, soal
tadi transisi misalnya dari pendataan secara manual ke pendataan digital, apakah ini sudah ada semacam langkah-langkah kebijakan sehingga tidak ada antisipasi dini soal tadi temuan petani yang tidak masuk ke ERDKK itu? Kami Mungkin sudah melakukan begitu dibuka print out ERDKK kemarin terdapat kesenjangan dan penurunan kuota tadi, terdapat yang tidak bisa terprint, kami langsung membuat surat Pak, yaitu kami tujukan ke provinsi, tembusannya ke pusat yaitu direktur pupuk subsidi yang ada di Jakarta Kementerian. Hari ini saya pulang ini adalah bahwa baru secara langsung kami bawa surat itu di samping kami pengiriman, khawatir akan lama sampainya, sehingga kemarin saya 2 hari di sana berkonsultasi dengan 2 direktur, yaitu direktur pengawasan pupuk subsidi dan juga direktur pupuk subsidi. Nah, itu ada langkah-langkah yang kami lakukan yang berdasarkan saran mereka nanti akan menjadi acuan kami di tingkat lapangan, tetapi tentu kita menunggu persetujuan dari kementerian. baik, berarti masih Ini. menunggu persetujuan Ya, dari kementerian kami hasil usaha-usaha di Hasil Jakarta usaha itu. dan langkah-langkah kami Izin yang Bu Kadis, telah kami kebetulan lakukan. di sini ada Suhaili dari Ya, masyarakat siap. petani juga ingin menyajikan pertanyaan, mungkin juga Ya. ada sanggahan mungkin. Silakan ya. Terima kasih. 3 menit ya. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ini berlarut, yang pertama tadi masalah pupuk bersubsidi. Kebetulan ada ini Sekda selaku ketua KP3 yang sampai hari ini saya bingung Pak Dokter. Bingungnya di mana? Masalahnya mekanisme kerja KP3 secara real, secara detail tentang model pengawasan yang dilakukan oleh KP3 itu kayak apa, saya tidak temukan sampai hari ini. Satu. Kalau oke. acuannya berbicara acuannya itu terkait adanya keputusan Direktorat Sarana dan Prasarana Kementerian Pertanian yang mengatur tentang KP3 itu adalah aturan yang masih bersifat umum Pak Sekda. Makanya di aturan itu dijelaskan bahwa harus ada perda tentang rule model atau model pengawasan yang dilakukan oleh KP3. Hari ini tidak ada perda, sehingga sangat terkesan pengawasan pupuk dan pestisida ini sesuai seleranya KP3. Dan semua mata tidak bisa memantau kayak apa model pengawasannya. Karena tidak ada rule model tadi, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengawasan itu tidak ada. Oke, sudah. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, yang berkaitan dengan masalah ERDKK seperti yang disebutkan oleh Ibu Kadis. Yang berkaitan dengan ERDKK, kita memantau bahwa sampai bulan 12 kemarin, Kementerian masih membuka itu. Tapi sampai hari ini kita belum menemukan langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah daerah, apakah itu dinas pertanian atau lembaga yang ada di bawahnya, untuk melakukan rasionalisasi terkait RDKK. Contoh kecil saja, itu di Insera itu Ibu Kadis, ada salah satu lahan yang jumlahnya puluhan hektar itu tidak tercover dalam ERDKK. Sononto itu tidak tercover dalam ERDKK. Ini adalah kesalahan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dalam hal ini penyuluh dan rangkat di bawahnya. Terus selanjutnya, mungkin ini perlu sekali yang berkaitan dengan petani migran yang sampai hari ini kita belum temukan titik jalan keluarnya. Petani migran ini adalah fenomena yang sudah sangat lama di Bima ini. Orang Bima bertani ke Sanggar, ke Sumbawa, ke Dompu, mereka ini di luar nomenklatur kebijakan pemerintah, tidak pernah disentuh oleh nomenklatur kebijakan. Oleh sebab itu, kemarin teman-teman berteriak atas nama Aliansi Petani Bima, itu urusan petani migran ini tidak pernah disentuh sama sekali. Masalah problem utamanya itu yang berkaitan dengan masalah pupuk bersubsidi. Mereka tidak bisa mendapatkan itu karena tidak tercover dalam kelompok tani, tidak tercover dalam ERDKK. Langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi masalah yang teman-teman petani migran hadapi ini kayak apa?
Baik. Mungkin itu perlu Ya, saya kira ada 3 poin penting Pak Sekda, Ibu Kadis dan jajarannya. Jadi soal rule model perda atau regulasi yang untuk pengawasan, yang kedua soal RDKK, tadi juga ada satu so yang belum tercover di salah satu desa. Lalu yang ketiga, tadi ada 3 poin, saya kira kan langsung Pak Sekda untuk menyampaikan dan dibantu oleh jajarannya nanti ya. Ini aman juga ini ya. Terima kasih Pak. Jadi kayak yang pertama adalah benar 100% itu sampaikan bahwa mekanisme secara umum kita masih mengikuti mekanisme itu belum perda. Karena nanti kalau memang ada perda masa pelindung petani pertanian itu kita masuk langsung mekanisme termasuk pengawasan kan tidak bisa pisahkan kan seperti itu. Nah sementara ini kami bekerja adalah tim bergabungan Pak. Gabungan awalnya kita mendiskusikan dulu semua, kita panggil pengecer, kita panggil distributor. Setelah dibuat instruksi penekanan semua. Setelah itu kok ada laporan masyarakat kita jauh dan kata pada saat ya pupuk ya kan data kita ada, tapi tidak selamanya tiap saat Pak, tidak, karena kita terbatas itu, tidak terbatas karena ini tugas tambahannya buat Sekda itu Pak, tugas tambahan saja. Artinya maksud kami seperti disampaikan tadi saya push itu kalau diperdakan kaitan dengan ini dan siapa cara tekniknya kita rombak semua aturan itu setelah dibahas dengan itu nanti saya menerima itu. Karena memang kita nggak punya anggaran 1 sen pun juga untuk itu Pak. Jadi problem anggaran Pak Sekda ya? Problemnya kan petunjuk teknisnya belum, ya kan memang karena diperdakan. Kami hanya pakai potretnya perbu SK Bupati aja. SK keputusan Bupati, siap. Oke, 1 poin sudah dijawab. Yang kedua silakan. Masalah kebijakan tadi ini menyangkut kebijakan. Nanti teknis Umi Nurma, petani migran. Ya kan petani migran ini memang sesungguhnya kalau dia pakai pupuk, ya kan, sekali lagi, kalau dia pakai pupuk subsidi nggak boleh. Apalagi luar daerah Pak, di antar kecamatan saja dengan distributor yang berbeda kan tidak boleh. Nah sekarang bagaimana langkah kan itu, ya kan, langkah pemerintah. Nah langkah pemerintah itu saya kemarin bahas dengan Kepala Dinas Pertanian, bagaimana Kepala Dinas Pertanian misalnya kalau di Sumbawa, antara Dinas Pertanian Bima dan ini kalau ada petani yang lapor loh. Mesti petani lapor, kami mau migran Pak ke Sumbawa, lapor Dinas Pertanian. Pertanian nanti akan mengkoordinasi ke sana bahwa pada RDKK pupuk itu tetap dia daftar walaupun untuk kebutuhan orang Bima, artinya terdaftar semua. Ini kita mau lakukan koordinasi dengan antara pemerintah, tapi kan kita tidak tahu siapa yang ke sana. Nah ini kadang-kadang artinya ya mohon juga nanti Pak Amir ya, kelompok tani ya kemarin kita mau waktu pertemuan dengan Bupati ya mestinya di Bima ini ada memang kelompok tani harus betul-betul, artinya yang rohnya pertanian itu ya harus betul-betul ada kelompok yang fight, yang betul-betul kami bisa koordinasi. Misalnya seperti inilah, apa masalah-masalah itu kita koordinasikan dengan forum asosiasi pertanian itu. Tapi selama ini nggak pernah kami ketemu itu asosiasi itu. Tadi setelah itu Pak Amiruddin, ini kita juga mau kembangkan itu bagaimana caranya untuk itu supaya kita sama-sama memahami atau persoalan kita bisa dengar, kita selesaikan. Seperti ini kan masih jalan-jalan. Itu mungkin dari saya, nanti kayak menurmat dulu. Kita kasih kesempatan Ibu Kadis dan mungkin jajarannya untuk melanjutkan dari 3 poin dari Saudara Sohaili tadi. Terima kasih yang kedua kalinya Pak Moderator. Saya menanggapi pertanyaan yang kedua, memantau sampai bulan 12. Saya sampaikan bahwa dengan adanya persoalan ya. Terus Bu. Dengan adanya persoalan di tahun 2021 kami coba mengevaluasi mulai dari perencanaan ERDKK itu. Tetapi pada bulan Oktober Pak ya, saya sampaikan semua pada bulan Oktober itu baru dibuka untuk penguploadan ERDKK selama 14 hari. Jadi dibuka itu mulai tanggal 15 sampai 31 Oktober. Setelah itu tidak ada tawar-menawar, tutup tanpa ada konfirmasi, sistem itu tutup sendiri Pak. Nah kita juga tidak bisa memantau mana yang terupload, mana yang tidak. Karena itu sudah dikunci langsung. Karena begitu 18 kecamatan, 191 data, sekian kelompok teman-teman yang ada di lapangan itu
kan tidak sempat memantau Pak. Yang penting merebut upload ini supaya bisa berusaha untuk sebanyak-banyaknya. Tetapi karena terbatas waktu dengan banyaknya persoalan pada saat penginputan, error sistem, kemudian karena seluruh Indonesia waktu yang sama membutuhkan itu, sampai penyuluh-penyuluh itu tengah malam tunggu, tidak errornya, tidak banyak orang make. Nah inilah kesimpulannya, setelah ditutup kita tidak bisa pantau lagi Pak. Kemudian pada bulan November itu dibuka 2 hari lagi untuk perbaikan penambahan waktu. Hanya 2 hari, tanggal 4 dan 5 November. Dibuka lagi, diberi kita informasi bahwa ini ada penambahan lagi waktu, dikasih 45 hari. Itulah diperbaikan teman-teman sehingga bisa 38.000 itu. Tutup lagi, tidak bisa kita berkomunikasi. Karena itu memang kita tidak bisa mengontrol secara manual. Itu kelemahannya di dalam sistem ini. Lalu kemudian setelah Desember tanggal 18 sampai 31 Desember bersurat dari kementerian bahwa harus di-print, segera di-print out tentang ERDKK sudah di-upload itu supaya mengetahui besarnya. Itu ada 18 sampai 31 itu kita print Pak. Sehingga dengan dasar itulah pemerintah mengalokasi pupuk itu di tahun 2022 Pak, itu ya. Kemudian pada saat print itu baru kita tahu segala persoalan yang tidak muncul, yang tidak bisa terakomodir, terus yang tidak terprint pada saat print itu satu. Kemudian satu lagi, mungkin karena waktu lagi satu Pak, terhadap, saya jelaskan ya Pak ya, saya jelaskan terhadap petani migran ini. Memang petani migran ini sebelumnya bukan berarti kita tidak tahu ada migran di sana, tetapi kita belum pernah mengetahui bahwa mereka ini membawa pupuk ke sana Pak. Karena begitu ada demo pertama, yang kedua di DPRD itu kemarin ada bahwa asumsi semua teman-teman elemen yang melakukan demonstrasi di DPR bahwa ada indikasi atas kelangkaan pupuk di Bima ini sebagian dibawa migran ke Sumbawa. Saya langsung besok berangkat ke Sumbawa berkoordinasi dengan kepala dinas, upaya kami yang kita lakukan berkoordinasi dengan kepala dinas, tolong penyuluh-penyuluhnya Bu kalau bisa dipanggil yang ada di Brangkolong dan sekitarnya, yang memang orang Bima berada di Brangkolong itu, dikumpul penyuluhnya. Saya tanya di situ, ada ndak ERDKK terhadap lokasi yang digarap oleh orang Bima ini? Karena kalau penggarap ini dimasukkan ERDKK-nya dengan haknya mereka penggarap, tidak bisa karena berKTP Bima. Sementara ERDKK ini syaratnya harus berKTP yang ada kepemilikan lahan di suatu tempat. Sehingga itu tidak bisa penggarap ini. Sehingga kita cek bagaimana caranya supaya hak ERDKK pupuk yang didapat oleh kepemilikan lahan itu bisa dikasih ke penggarap, agar penggarap itu bisa menikmati pupuk itu. Oleh karena itu saran kami kemarin bahwa setiap penggarap itu dalam melakukan sewa, sebelum penyewaan kontrak kerja itu harus melakukan koordinasi supaya melakukan kesepakatan bahwa pupuk yang diperoleh itu dari ERDKK atas nama lahan tersebut. Nanti coba saya jangan dipotong dulu, masih ada Pak supaya jelas. Yang kedua, saya coba menanyakan kepala desanya. Kebetulan kepala desa Brangkolong itu adalah mantan Pak Ahmad, mantan kepala BNN itu. Pak Ahmad, bagaimana, benar ndak orang Bima, Kasat Lantas dulu, benar ndak Om, orang Bima itu yang ada di situ sering bawa pupuk? Ya memang benar Umi Kades, biasanya ndak banyak sih, satu pick up itu biasa ada 5 sak ditaruh di bawah. Atas bukti itulah sehingga regulasi yang akan saya saran kepada Pak Sekda dan Bupati untuk membuat portal di situ agar bisa memantau pengeluaran pupuk tersebut. Saya Baik, kasih, Pak kita Dokter. rehat sejenak. Setelah ini kita ya sabar.